Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu serta melaksanakan proses belajar mengajar seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarfinawati. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Ide Bisnis atau Usaha. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Irwansyah SPT MPT. Baiklah, adapun yang melatar belakangi makalah ini dibuat, sebagaimana kita ketahui bersama, di era globalisasi pada saat ini, memulai berwirausaha tidaklah semudah membolak-balikan telapak tangan. Tidak segampang apa yang kita pikirkan, teman-teman sekalian. Mengingat persaingan yang begitu pelik di dunia usaha. Maka hal yang paling utama atau pertama kita lakukan sebelum kita memulai usaha ialah membuat ide atau gagasan cemerlang yang dapat kita perkenalkan kepada masyarakat bahkan dunia, yang dapat diterima dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sedangkan rumusan masalah yang dapat kami simpulkan pada makalah ini, yang pertama, apa sih pengertian ide dan peluang usaha? Yang kedua, apa saja karakteristik dari ide usaha? Yang ketiga, bagaimana ide yang kita buat bisa menjadi peluang usaha ke depannya. Adapun tujuan dan manfaat dari makalah ini dibuat, yang pertama, untuk dapat mengetahui pengertian ide dan peluang usaha. Yang kedua, untuk dapat mengetahui karakteristik dari ide usaha. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui bagaimana ide yang kita buat tadi, gagasan yang kita buat bisa menjadi peluang usaha di kemudian hari. Kita beralih ke poin pertama, pengertian ide dan peluang usaha. Ide adalah pemikiran yang muncul di kepala atau otak manusia. Tidak semua ide bisa diwujudkan karena beberapa alasan tertentu. Sedangkan peluang usaha adalah suatu kesempatan yang lahir dari ide atau gagasan yang dapat diimplementasikan secara langsung untuk mencapai tujuan. Kita beralih ke poin kedua, karakteristik ide usaha. Karakteristik dari ide usaha yang pertama, original, tidak meniru karya orang lain. Yang kedua, dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang ketiga, umumnya bernilai kreatif dan inovatif, teman-teman sekalian. Yang keempat, dapat menjawab problem yang ada di masyarakat. Beralih ke poin ketiga, bagaimana sih ide menjadi peluang usaha? Bagaimana ide yang kita buat tersebut dapat menjadi peluang usaha? Suatu gagasan, ide dapat menjadi peluang usaha apabila ide atau gagasan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dengan inovasi yang baru, dapat bernilai di kalangan masyarakat, dapat diminati di masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman, dan dapat dilakukan dengan mudah gitu. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat pada era sekarang ini, masyarakat itu ingin melakukan suatu hal atau menerima sesuatu hal, baik itu jasa maupun barang, dengan mudah. Jadi kita harus memberikan inovasi baru yang dapat diminati masyarakat. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah ide adalah suatu gagasan yang berasal dari otak manusia. Sedangkan peluang usaha adalah kesempatan yang lahir dari ide tersebut. Adapun karakteristik dari ide usaha itu bersifat original, kemudian merupakan alternatif pilihan yang dapat menyelesaikan problem yang ada pada saat itu di masyarakat, sudah dapat diuji secara nyata. Yang ketiga, umumnya bernilai kreatif dan inovatif. Suatu gagasan atau ide dapat bernilai peluang usaha apabila ide atau gagasan tersebut diimplementasikan secara nyata. Percuma kita punya ide atau gagasan namun tidak diimplementasikan secara nyata. Dengan pengimplementasian tersebut, dengan mencari ide-ide yang berinovasi yang dapat diterima masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, maka usaha yang kita buat tersebut dapat berhasil, dapat bernilai, dapat memberikan manfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.